Pernah nggak sih kalian berpikir mana yang lebih penting? Kita yang merasa mencintai pasangan kita atau pasangan kita yang merasa dicintai oleh kita? Kalau kalian bingung, coba baca lagi pertanyaannya. Sebelum lanjut ke jawabannya, Mimo persilakan dahulu ya bumper yang satu ini. Semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita Lifetime Journey. Warm welcome to Mimo Talks. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia untuk menonton tayangan ini, dan untuk para penonton yang baru menonton tayangan ini, semoga video ini selalu menjadi inspirasi buat Tuan dan Nyonya. Dan semoga Tuan dan Nyonya selalu dilimpahi rezeki, kesehatan, dan selalu bisa merasa bersyukur dalam segala situasi yang dialami. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi ya. Jika kalian jeli dengan pertanyaan di awal tadi, kalian akan tahu bahwa yang lebih penting adalah pasangan kita yang merasa dicintai oleh kita. Karena bila kita yang merasa mencintai pasangan kita, belum tentu pasangan kita merasa dicintai sama kita, bukan? Tetapi kalau pasangan yang merasa dicintai kita, sudah pasti kita mencintai pasangan kita. Jelas ya, Dir? Anehnya, problem seperti ini seringkali Mimo temukan di setiap sesi konseling. Pasangan yang merasa tidak disayangi, tidak dicintai, tidak diterima oleh pasangannya sendiri. Contoh gambarannya nih, istri yang tidak merasa dicintai suaminya atau suaminya yang merasa tidak dicintai istrinya. Padahal kenyataannya saya yakin sih kalau mereka itu ya saling sayang. Sampai sini kalian mungkin ada yang ngerasain hal yang sama. Iya juga ya, atau mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kok bisa gitu ya? Iya ya, kok bisa ada pasangan yang merasa tidak dicintai oleh pasangannya sendiri? Ada juga ya? Nah, menurut kalian kenapa sih bisa begitu? Percaya nggak percaya, kasus kayak gini banyak banget kejadiannya di mana-mana loh. Hal ini bisa aja terjadi pada hubungan siapa saja, bukan tidak mungkin juga terjadi pada hubungan orang terdekat kita. Entah orang tua kita, kakak kita, adik kita, bahkan sangat mungkin terjadi di dalam hubungan kita sendiri. Dan dalam banyak kasus suami atau istri tidak tahu apa sih sebenarnya salahnya mereka dan bagaimana memperbaikinya. Sudah merasa mencintai dan menyayangi tapi kasihnya tetap gak sampai. Tidak berhenti pada kasus antara pasangan saja, tapi merambah ke anak juga. Ada anak yang merasa tidak dicintai orang tuanya, padahal orang tuanya jelas merasa mencintai anaknya. Lah kok bisa gitu ya? Ini contoh kasusnya. Ada anak yang bermasalah dalam hidupnya, seperti terlibat perkelahian, mungkin menggunakan narkoba, tidak percaya diri, tidak bisa bergaul, mudah putus asa, tidak berani mencoba, dan banyak permasalahan anak lainnya. Sumbernya seringkali karena dia tidak merasa dicintai dan diterima oleh orang-orang terdekatnya, terutama orang tuanya. Ada banyak permasalahan yang terjadi karena komunikasi antara orang tua dan anak tidak terjalin dengan baik. Atau kasus lain yang terjadi pada antara pasangan adalah misalnya suami yang ternyata memiliki wanita idaman lain, atau mungkin si istri yang tercetak lebih galak, jutek, tidak ramah di dalam keluarganya sendiri.
Cara dan metode komunikasi yang bagus antara pasangan atau orang tua ke anak sangatlah penting dalam kokohnya sebuah rumah tangga. Salah satunya adalah dengan memahami bahasa cintanya. Bahasa cinta apa sih itu? Setiap individu memiliki bahasa cintanya sendiri-sendiri. Kalau kalian belum pernah mendengar istilah bahasa cinta, saya berikan ilustrasi. Bayangkan kalian bertemu dengan orang Jepang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Dan kalian juga nggak bisa bahasa Jepang. Mulai deh rooming komunikasinya, saling bingung gitu loh. Kemudian kalian mulai merasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Apakah kalian bakalan saling ngerti? Yang ada kalian akan berpikir bahwa ini hanya membuang-buang waktu dan pergi. Hayo, coba bayangin seberapa rooming dan membingungkannya momen kayak gini. Itulah yang sering terjadi antara orang tua dengan anak atau antara suami dan juga istri. Begitu juga sebaliknya, yang mempunyai bahasa kasih yang berbeda. Keduanya tidak akan saling mengerti apa yang dimaksud dan akhirnya interaksinya hanya berlangsung singkat karena masing-masing merasa percuma berkomunikasi. Toh nggak akan ngerti juga. Nah, bahasa kasih ini bersifat universal, bukan hanya dibutuhkan dalam penyaluran kasih antara suami istri, tapi ini juga bisa dipakai dalam mengisi tangki antara anak dan orang tua, atau tangki cinta kita ke orang-orang terdekat. Bahasa cinta seseorang adalah sebuah cara komunikasi yang sesuai dengan orang itu agar dia benar-benar merasa dicintai. Kata kunci di sini adalah benar-benar. Kamu yang benar-benar merasa dicintai pasangan, anak yang benar-benar merasa dicintai orang tua. Jadi jangan hanya tahu kalau pasangan kita sih emang sayang. Orang tua saya sih emang menyayangi anaknya. Tapi sayangnya mereka semua atau bahkan diri kita tidak benar-benar merasa dicintai. Terkadang kita mungkin merasa dicintai secara berbeda dari pasangan kita. Dengan memahami dan memecahkan kode dari cara seseorang menunjukkan cinta ke pasangannya, ini akan membantu kita menghilangkan negative thinking atau harapan yang berlebih kepada pasangan. Oke. Untuk kalian yang ingin lebih tahu dan memahami bahasa cinta, yuk kita bahas lebih lanjut. Dalam bukunya The Five Love Language oleh Dr. Gary Chapman yang ditulis pada tahun 1995, membahas mengenai 5 bahasa cinta yang dimiliki oleh setiap orang. 5 bahasa cinta menggambarkan cara kita merasa dicintai dan dihargai. Hal ini tentu bergantung pada tipe kepribadian masing-masing individu. Menurut Dr. Chapman, ada 5 bahasa kasih atau cinta, yaitu berupa kata-kata afirmasi, tindakan melayani, menerima hadiah, waktu berkualitas, dan sentuhan fisik. Nah, setiap individu kelima-limanya itu sebenarnya membutuhkan. Tapi ada rumus nih bahasa kasih. Jika dalam individu tersebut 2 bahasa kasih utamanya telah tercas oleh pasangan atau oleh orang terkasih, maka secara otomatis ketiga bahasa kasih lainnya akan terpenuhi. Apa dan bagaimana bahasa kasih menurut Dr. Chapman akan Mimo bahas di part berikutnya ya, yang akan ditayangkan minggu depan. So stay tune di Mimo Talks. Jangan lupa untuk menyaring semua yang Mimo sharing agar Mimo Talks selalu menjadi tayangan tepat untuk sharing Anda.